Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali bersama gua Wildan Copal Bukhari di akun pejabat dalam segmen catatan pejabat. Kali ini ada sebuah pertanyaan. Cuman untuk membahas ini, sebelum membahas ini, gue mau ada sebuah pengumuman dulu. Jadi gini, buat siapa yang merasa memiliki nama Jensen, dulu beragama Katolik, dia pernah sekolah di SDN 6 Caringin, Sukabumi. Nah, gue minta tolong hubungin gue. Gue ada mau mengatakan sesuatu pada dia. Kan dulu dia seperti kata yang diceritain Bang Boris Bokir tuh. Kan kalau Bang Boris Bokir satu-satunya murid yang non muslim di sekolahannya dia, di SD-nya dia. Nah, Jensen juga kayak gitu tuh. Jadi dia salah satu murid non muslim yang ada di sekolahan gua. Nah, sekarang gue pengen ketemu banget ya sama dia, mau ngomongin sesuatu. Kalau ada yang kenal atau merasa tahu, tolong kasih tahu gue, hubungin gue. Sekarang pembahasannya buat konten hari ini adalah, kemarin ada sebuah pertanyaan, katanya ya kan, gimana rasanya berteman atau bahkan sampai memiliki hubungan khusus dengan seorang ateis, ya kan? Nah, gue ceritain dulu di sini. Jadi dulu kan di kos-kosan yang dulu waktu gue kecil itu, awal-awal ke Jakarta, itu kan ngekos berempat itu satu kos-kosan, gak cuman ada ateis aja, ada yang beragama Katolik, Hindu, ateis sama Muslim tuh berempat, ya kan? Nah, dulu gue masih sering ikut lomba Pildacil. Terus gue suka latihannya naik ke meja bakso, terus gue latihan lah di situ kan, di atas meja bakso itu. Nah, yang tiga ini kan seharusnya mereka gak ngerti ya kan apa yang dibahas, tapi dia mengapresiasi, tepuk tangan gitu kan, terus cerita gini, keren ya kamu bisa gini, nah gitu ya kan. Nah, untuk yang dimaksud ada hubungan khusus dengan seorang ateis yang kemudian menjadi mualaf ya kan pada saat itu. Dia pertamanya, ntar dah gue ceritain di akhir. Tapi ini ada yang mau gue tanyain, gue ulas tentang beberapa cerita. Pagi Wildan. Pagi, gue lagi kontenan. Pagi Wildan, kocak banget dah. Tiba-tiba pagi Wildan, kata-kata hari ini. Beberapa ulasan tentang dari public figure tentang ateis, ya kan? Ada nih. Pertama dari Habib Hussein. Pada suatu podcast, Habib Hussein pernah ditanya sama Onadio Leonardo Onat tentang keberadaan Tuhan, ya kan? Nah, Habib Hussein bercerita tentang Nasaruddin Hoza. Dia bawa senter di siang hari keliling pasar, ketika ditanya ke orang-orang, kenapa lu
bawa senter di siang hari keliling pasar. Maka Nasaruddin Hoza menjawab, gue lagi praktekin orang-orang yang bertanya tentang keberadaan Tuhan di mana. Dia seperti orang yang bawa senter di siang hari, Tuhan begitu nyata dan begitu besar ini, tapi dia masih pakai senter untuk menyatakan, untuk mencarinya. Nah, itu dari Nasaruddin Hoja. Dan ada juga pada zaman dulu, ya kan? Pada zaman dulu suatu ketika Imam Abu Hanifah, nih, Imam Abu Hanifah atau Abu Hanifah Nu'man bin Sabit atau Imam Hanafi. Suatu ketika Imam Abu Hanifah itu memberikan pertanyaan kepada sekelompok ateis. Aku punya pertanyaan sederhana untuk kalian. Apa yang mau kamu tanyakan, wahai imam, tanya orang-orang ateis itu. Kalau ada seorang berkata, aku melihat sebuah kapal yang penuh dengan penumpang, membawa barang-barang serta penuh dengan penumpang. Kapal itu ada di tengah laut yang sangat dalam, lalu dikelilingi oleh ombak yang sangat besar. Kemudian badai menghempaskan kapal itu, namun kapal itu tidak goyang. Ia berjalan dengan lurus dan seimbang, tanpa ada nakhoda atau penjaganya. Apakah berita itu bisa diterima oleh akal? Tanya Abu Hanifah. Tidak, berita itu tentu tidak dapat diterima dan dimengerti oleh akal siapapun, jawab orang-orang ateis itu. Lalu Imam Abu Hanifah bilang, Subhanallah, jika akal saja tidak dapat menerima berita tentang sebuah kapal yang berjalan di atas laut dengan dikelilingi ombak dan badai, namun tetap berjalan seimbang tanpa penjaga dan nakhoda. Lalu bagaimana bumi ini? Apakah hamparan bumi yang luas ini bisa berdiri tegak tanpa ada penciptanya? Tegas Abu Hanifah. Anda benar, wahai imam. Ini kata orang-orang ateis. Anda benar, wahai imam, dan keyakinan kami yang salah, ujar orang-orang ateis itu. Dan mereka pun menangis. Itu cerita dari Imam Abu Hanifah, ya kan. Dan yang unik lagi dari seorang komika, Abdul Arsyad. Nah, gue nonton tuh Abdul Arsyad, Muhammad Al-Katiri, mereka tuh ternyata hafal-hafalannya bagus-bagus sih kan. Muhammad Al-Katiri bahkan MTQ Pilda Dai juga ya kan dulunya katanya, juara-juara. Nah, dari Abdul Arsyad ini begini. Kenapa lagi nih? Pada berantem dia. Lagi tidur. Orang ateis sehebat apapun, dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana konsep kehidupan setelah kematian itu? Nah, ya kan, kalau ateis kan nggak percaya Tuhan, terus nggak percaya bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Nah, kata Abu Arsyad seperti ini, ya kan? Jika bagaimana konsep kehidupan setelah kematian gitu, dia nggak ada tuh, ya kan? Lalu kita bilang pemerkosa di dunia ini koruptor yang senang-senang kalau tidak ada kehidupan setelah kematian. Terus mereka enak dong bisa lolos dari hukuman dunia, terus selesai saja gitu kehidupan ini. Gak adil, ya kan, gak adil banget katanya Abdul Arsyad. Bener juga ya kan, kalau misalnya konsepnya orang ateis itu dipakai, misalnya kehidupan di dunia selesai nih, setelah meninggal selesai gitu kan, ya enak dong. Kayak pembunuh kemarin kan, pembunuh hukuman di dunianya dikurangin, setelah meninggal kagak terjadi apa-apa, dia kagak dihukum lagi, enak dia, hukumannya ringan ya kan. Pemerkosa yang kadang dibebasin hukumannya gitu. Makanya konsep orang ateis yang tidak ada kehidupan setelah kematian itu kagak bisa katanya dicerna, kata Abdul Arsyad. Nih, orang ateis tidak punya konsep untuk menjelaskan, yang bisa menjelaskan konsep keadilan itu hanya orang-orang yang beragama, yang percaya setelah kematian ini akan ada kehidupan. Nah, bener juga ya kan, kayak gitu. Nah, ngomongin balik lagi ke pembahasan tadi ya kan. Nah, kalau menurut gua sebenarnya nih,
Anjing, kocak bet dah. Ganggu mulu si Dika sumpah. Nah, ya kan apa namanya? Ngomongin soal ateis. Nih, kalau menurut gua, ini gua sendiri nih, bukan cuman orang lain ya kan. Yang namanya ini mereka berdua ngapain dah? Yang namanya ateis sama orang yang beragama hampir beda-beda tipis. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena misalnya ini contohnya gua aja ya kan, nggak usah ke orang lain. Mungkin kalian juga yang merasa, ya alhamdulillah kalau kalian merasa kita punya agama, di KTP jelas tertulis agama kita apa. Misalnya Islam. Tapi kita sholat seingatnya, kadang-kadang enggak. Terus ngaji, ya kan? Nah, itu dia. Bedanya sama orang ateis yang nggak percaya Tuhan. Nah, itu gue pernah bilang ke tetangga gue, bilang gini, dia kan lagi ngomongin wah si A si B apa gitu kan. Terus gue tanya, emang udah sholat belum? Belum. Terus selama ini kegiatannya apa? Diajak ini apa namanya, main slot, diajak ini, bilang wah itu haram gini gini. Lah dia yang aslinya pemuda tersesat ikan, maksiat kagak, ibadah kagak ikan, terus di dunia mau ngapain? Gitu, sama aja kayak orang ateis ya kan. Nah gitu. Terus balik lagi ke pembahasan ateis yang sudah jadi mualaf yang gue kenal itu. Jadi begini. Nah itu tuh yang gue jadi pelajaran. Pada suatu hari dia kan awalnya itu bertanya, gimana kalau sebenarnya Al-Quran yang kamu baca itu adalah bukan kiriman dari Tuhan, bukan firman Tuhan, tapi karangan dari Nabi sendiri, ya kan? Subhatnya dia kayak gitu. Nah terus gue jelasin. Jadi ayat Al-Quran pertama diturunkan di Gua Hiro, di bawah Nabi Jibril buat Nabi Muhammad, itu Iqra, bacalah. Dan itu bisa menjadi apa namanya, jawaban atas tuduhan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi, bukan karangan Tuhan. Karena kenapa? Pada saat Al-Quran pertama kali diturunkan, Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa nulis. Makanya tidak mungkin dia bisa mengarang kata-kata seindah yang Al-Quran, ya kan? Nah itu, makanya pada saat itu dia langsung berminat untuk belajar tentang agama Islam. Makanya belajar. Nah setelah kan masuk Islam nih 2018. 2018 ketika 2021, dari 2020 2021 kan awalnya dari semenjak dia masuk Islam terus baca syahadat, gue jadi saksi secara online karena dia jauh. Terus abis itu pas 2020 sampai 2021 gue bisa kontak-kontakan lagi ya kan, kontak-kontakan lagi. Dia tiap hari ngasih laporan dia ngapalin surat apa, termasuk surat Al-Waqiah yang katanya ada nama gue di situ ya kan, di surat Al-Waqiah. Dia apal di luar kepala, dia murojaah dari awal sampai akhir apal. Itu yang bikin gue salut. Karena apa? Gue sendiri nih belajar agama misalnya kan, dari selain ngaji sore setelah pulang madrasah diniyah, sekolah setelah pulang SD sekolah dasar lanjut lagi madrasah diniyah, segitu seringnya belajar agama. Bahkan beberapa surat itu gue kagak apal. Maksudnya baca sih, kalau gue mau baca tinggal buka Al-Qurannya terus baca. Nah dia lapar tanpa melihat teksnya, teks Al-Qurannya, apal di luar kepala. Yang gue bikin salut ketika orang yang tadinya non muslim terus mualaf, dia belajarnya giat, lebih giat dari orang yang muslim dari lahir. Gitu yang bikin gue malu. Makanya gue sekarang lagi itu ikut-ikut kajian, belajar ngaji lagi. Karena ya gitulah, orang yang gue kenal dari kecil, maksudnya belum muslim waktu dulu, akhirnya dia yang dikasih kesempatan buat mengenal Islam, masuk ke Islam cuma 3 tahun kan, jaraknya dari 2018 sampai 2021. Dia meninggal tanggal 6 Agustus tuh, tanggal 6 Agustus 2021 meninggal. Dia begitu hafal banyak surat-surat
Yang ada waktu itu kan dikasih Majmu Sarip, yang di Majmu Sarip dihafal semua. Ada Al-Muluk, Al-Kahfi, Al-Waqiah, Yasin yang pastikan dihafal semua. Tabarok tuh itu. Makanya gue sekarang itu kalau lagi kan di abis maghrib di masjid itu dari maghrib sampai isya. Nah jarak dari itu kan cepet tuh, jarak dari maghrib sampai isya gue pakai buat ngapal sekarang ya gitu. Nah yang ngasih pertanyaan kemarin gimana rasanya berteman sama ateis sama mualaf, ya gitulah pokoknya sama aja, berteman sama siapapun sama aja, iya kan. Yang ada sih kita ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya gitu aja, ya kan. Nah karena ini udah siang, gua ada undangan nonton bareng film apa, Celeb Cults, sama mau sekalian ngabuburit juga. Jadi pembahasannya cukupkan sampai di sini. Jika ada hal positifnya itu adalah hidayah dari Allah, dan jika ada hal negatifnya itu murni adalah kebodohan dari gua. Cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.